Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 331. Bawa dia pergi. Selama wanita ini ada di tanganku, aku yakin Dev akan jatuh ke dalam perangkap. Delvin memerintahkan anak buahnya untuk membawa Yumi ke dalam mobil. Dan kemudian kedua mobil itu menjauh dari Yuki dan yang lainnya. Yumi, kakak, melihat mobil itu pergi, Ted, Yuri dan semuanya berteriak putus asa. Yuki berdiri di sana dengan bingung, seolah dia bodoh. Setelah waktu yang tidak diketahui, ponsel Yuki berdering, dan Dev menelepon. Saat di gunung, ponsel Dev tidak ada sinyal sama sekali. Dalam perjalanan ke Yuncheng, Dev menerima beberapa pesan di ponselnya, menunjukkan bahwa Yuki telah meneleponnya beberapa kali. Dia takut Yuki akan tidak baik-baik saja. Jadi, Dev menelepon, "Kakak Yuki, kamu." Teleponmu berdering. Yuri dengan hati-hati mendorong Yuki. Baru pada saat itulah Yuki menyadari bahwa dia mengangkat telepon dan melihat bahwa itu adalah panggilan Dev. Matanya memerah, dan dia langsung menangis. "Dev, kamu di mana? Di mana kamu?" Saudari Yumi dibawa pergi. Yansen terluka dan banyak mengeluarkan darah. Begitu telepon tersambung, Yuki menangis keras dan mengikuti Dev. Boom! Setelah mendengar ini, Dev, yang sedang mengemudi, terkejut sesaat. Lalu niat membunuh muncul dari tubuh dan wajahnya menjadi semakin dingin. "Tunggu aku. Aku akan segera ke sana." Dev menutup telepon. Setelah hanya satu kalimat, dia tahu bahwa akan sia-sia untuk mengajukan pertanyaan lagi saat ini. Dan semuanya harus menunggu dia kembali. Dev mengendarai mobil hingga batas kecepatan dan bergegas menuju Yuncheng dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, Yuki dan Ted memandangi Yansen yang sekarat yang berlumuran darah di tanah dan tampak sedikit bingung. Ayo bawa dia ke rumah sakit atau dia akan mati." Yuri berbisik ketakutan saat melihat penampilan tragis Yansen. "Saya akan melakukan panggilan darurat sekarang." Ted mengangguk. "Siap." Menelepon 120. "Jangan." Yansen dengan lemah mengangkat tangannya untuk menghentikan Ted. Dan kemudian berkata dengan susah payah, "Tuan Chen bisa mengobatiku." Meskipun Yansen terluka parah, pikirannya masih jernih. Dia tahu bahwa jika dia dikirim ke rumah sakit, dia pasti akan dikeluarkan isi perutnya. Dan kemudian, tulangnya akan diambil untuk diambil darahnya. Ini akan merusak vitalitasnya. Orang yang berlatih seni bela diri paling tabu menggunakan pisau di tubuhnya. Jika Dev kembali, akan ada cara untuk menyelamatkannya. Dan tidak perlu mengeluarkan isi perutnya. Dia, bisakah Kakak Chen tahu cara melakukan pengobatan? Yuri bertanya dengan heran. Dia bisa melakukannya. Ayahku sekarat saat itu. Dev yang menyelamatkan ayahku. Dan kami bertemu. Saat itu, Yuki mengikuti Yuri dan menjelaskan, "Bukankah ini terlalu sempurna?" Yuri merasa luar biasa. Tidak pernah mengharapkan pria sesempurna itu ada di dunia. Dia punya banyak uang, bisa bertarung, dan tahu keterampilan medis.
Ditambah lagi dia tampan dan berdedikasi. Saya khawatir pria sebaik itu tidak dapat ditemukan dengan lentera. Tetapi Yuki bertemu dengannya saat ini. Yuri sangat menyukai Dev dan iri kepada Yuki karena Yansen tidak pergi ke rumah sakit. Ted meminta beberapa orang untuk membantu membawa Yansen ke hotel dan menunggu Dev kembali. Sekitar setengah jam kemudian, tiba-tiba terdengar suara rem terdengar di depan hotel. Lalu Dev terbang ke hotel. Kakak Dev, kamu kembali. Bab 332. Melihat Dev kembali, Ted buru-buru menyapanya. Di mana Yuki? Dev bertanya dengan cemas. Yuki baik-baik saja. Dia dan Yuri ada di kamar. Lihat sekilas Yansen. Kurasa dia akan mati nanti. Ted menarik Dev dan buru-buru berjalan menuju kamar Yansen. Begitu dia masuk ke kamar, Dev melihat Yansen di tempat tidur. Wajahnya pucat, dadanya cekung, dan tubuhnya berlumuran darah. Mendengar suara itu, Yansen membuka matanya sedikit dan melihat bahwa Dev telah kembali. Yansen mencoba yang terbaik untuk duduk, tetapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Jangan bergerak. Aku akan menyembuhkanmu. Dev melangkah maju dengan penuh semangat, dengan satu tangan di bahu Yansen dan yang lainnya dengan ringan menyapu dada Yansen. Saat ini, wajah Dev sangat dingin. Tuan Chen, ketidakmampuan bawahan telah membuat Nona Su takut, kata Yansen dengan wajah penuh rasa malu. Oke, berhenti bicara. Lawanmu adalah Master. Kamu bukan lawan mereka. Dev dapat menilai kekuatan lawan melalui cedera. Meskipun cedera, Yansen tampaknya menarik perhatian, tetapi tidak fatal. Tetapi jika dia ingin pulih, itu juga tidak mudah. Jelas pihak lain tidak ingin membunuh Yansen, tetapi dia juga tidak ingin membuat Yansen merasa lebih baik. Saat telapak tangan Dev menyapu dada Yansen, untaian kekuatan spiritual dikirim ke tubuh Yansen. Yansen tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh tubuhnya direndam dalam air panas yang hangat. Itu sangat nyaman dan dia tidak merasakan sakit sama sekali. Tulang rusuk Yansen yang patah juga dibungkus dengan kekuatan spiritual. Saat ini, tumbuh dan sembuh dengan cepat. Dan dada cekung Yansen perlahan pulih saat ini. Setelah beberapa saat, Dev menarik tangannya, dan ada noda keringat samar di dahinya. Generasi tulang yang patah semacam ini membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar. Jika Dev tidak memakan pil juling, kekuatannya telah menembus hingga pelatihan Ki tingkat ke-9. Itu mungkin sekali saja. Tidak ada cara bagi Yansen untuk sembuh. Oke, bangun. Dev menghela nafas berat setelah menutup tangannya dan duduk di kursi di sampingnya. Terlihat sedikit lemah. Yansen berdiri di hadapan Dev dan segera berbalik dan berdiri dari tempat tidur dan terkejut menemukan bahwa tubuhnya benar-benar baik-baik saja, tetapi masih ada beberapa trauma di tubuhnya dan darah terus mengalir keluar. Tetapi trauma kulit ini untuk Yansen tidak masalah. Terima kasih, Tuan Chen. Yansen menatap Dev dengan rasa terima kasih. Tubuhmu masih perlu dipulihkan. Jadi jangan gunakan kekuatan untuk saat ini. Saat aku memurnikan ramuan untukmu, tubuhmu akan baik-baik saja. Dev memberitahu Yansen. Mengerti. Yansen mengangguk. Saat ini, Ted membuka mulutnya cukup lebar untuk menelan sebutir telur. Bagaimana bisa luka serius seperti itu sembuh dalam waktu singkat?
Trik sulap macam apa ini? Apakah ini Dev Dewa? Pikiran Ted berpikir liar, tetapi Dev tidak punya waktu untuk memperhatikannya dan bertanya pada Yansen apa yang terjadi. Tolong jelaskan padaku dengan jelas. Yansen mengikuti Dev sepenuhnya setelah mengatakannya lagi. Ketika Dev tahu bahwa itu adalah seseorang yang dikirim oleh keluarga Wei, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan amarah di tubuhnya menjadi semakin kuat. Dev, kamu sudah kembali. Pada saat ini, Yuki dan Yuri mendengar gerakan itu dan berjalan keluar ruangan. Melihat wajah pucat Yuki, Dev merasa tertekan dan bergegas maju untuk merangkul bahu Yuki dan berkata, "Maaf. Ini semua salahku yang membuatmu takut. Aku berkata aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka lagi. Aku akan melindungimu selamanya." Tapi aku. Bab 333. Yuki buru-buru mengulurkan tangan untuk menutupi mulut Dev. "Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku baik-baik saja. Hanya saja, hanya saudari Yumi. Aku tahu. Yansen sudah memberitahuku. Aku pasti akan menyelamatkannya." Dev meraih tangan Yuki dan berkata dengan tegas, "Tapi kamu, apakah kamu dalam bahaya?" Yuki sangat berkonflik saat ini. Dia ingin Dev menyelamatkan Yumi, tetapi dia juga takut Dev akan berada dalam bahaya. "Jangan khawatir. Orang yang bisa membunuhku belum lahir." Dev tersenyum tipis pada Yuki, lalu menatap Yansen dan berkata, "Panggil lebih banyak saudara dari Aula Harimau. Jangan membuat kesalahan. Mengerti?" Yansen mengangguk, lalu pergi untuk menelepon. Setelah menghibur Yuki beberapa kata, Dev meninggalkan hotel, siap pergi ke ibu kota provinsi untuk menyelamatkan Yumi. Setelah berjalan keluar dari hotel, senyum di wajah Dev menghilang dalam sekejap, digantikan oleh rasa dingin yang tak ada habisnya. Orang-orang yang lewat di jalan tiba-tiba merasakan hawa dingin di udara dan mau tidak mau menggigil. Ibu kota provinsi, keluarga Wei melihat wanita yang dibawa kembali oleh Delphine. Erik tidak bisa tertawa atau menangis. "Paman, kamu salah tangkap. Aku tidak kenal wanita ini. Dia sama sekali bukan Yuki," kata Erik tak berdaya. "Salah tangkap." Delphine terkejut sesaat dan berkata, dengan bingung dia sendiri, mengatakan namanya Yuki. "Bagaimana mungkin aku salah tangkap?" Delphine menatap Yumi dan berkata, "Katakan, siapa namamu?" Tubuh Yumi sedikit gemetar. Dia sudah lama mendengar tentang keluarga Wei, tapi ini adalah pertama kalinya dia datang ke keluarga Wei. Melihat rumah mewah keluarga Wei dan para pengawal terus bolak-balik di halaman. Yumi ketakutan. Namaku Yumi Gu," kata Yumi dengan acuh. "Tak acuh, sialan. Beraninya kau membohongiku." Delphine sangat marah dan menamparkan Yumi dengan keras, menyebabkan sudut mulut Yumi berdarah. Delphine ini tidak merasa kasihan dan kasihan. "Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku akan mengirimnya kembali dan menangkap Yuki lagi." Delphine menatap Erik dan bertanya, "Paman, karena kamu sudah menangkapnya, jangan kirim kembali. Aku sudah lama tercekik di rumah, dan aku hanya ingin wanita ini menemaniku." Erik menatap Yumi yang cantik. Miliknya mata berkedip-kedip ringan. "Erik, izinkan aku memberitahumu. Kamu terluka. Jangan main-main, dan perhatikan tubuhmu. Jika ibumu tahu
dia akan memarahiku. Delphine berkhotbah kepada Erik dengan wajah serius. Paman, jangan khawatir. Kita tidak akan memberitahu ibuku. Bukan, aku punya kebijaksanaan sendiri. Jadi, jangan khawatir tentang itu. Erik menatap Yumi. Dan, dia tidak peduli jika dia terluka. Dia tidak bisa keluar untuk bermain akhir-akhir ini. Ini gila. Hati-hati dirimu. Kalau begitu aku akan kembali. Hubungi aku jika ada yang harus kamu lakukan. Dan aku akan pergi ke Yuncheng besok. Delphine berkata. Berjalan keluar ruangan dan menutup pintu di belakangnya. Erik memandang Yumi dengan senyum cabul. Cantik kecil. Jangan takut. Datang dan duduk di sebelahku. Patuh saja. Dan aku akan mengirimmu kembali besok. Jika kamu tidak mendengarkanku, aku akan memanggil para pelayan di luar itu untuk menidurimu. Dan mereka tidak selembut aku. Yumi sudah ketakutan, setengah mati saat ini. Dan ketika dia mendengar apa yang dikatakan Erik, dia bahkan tidak berani memikirkannya sedikit pun. Melawan keluarga Wei, dia tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Satu-satunya hal yang dapat dia Bab 334 lakukan sekarang adalah mematuhi kata-kata Erik. Dengan air mata berlinang, Yumi berjalan menuju Erik, sedikit demi sedikit. Lalu, duduk di samping Erik, mencium aroma tubuh Yumi, dan melihat penampilan Yumi yang cantik dan menyedihkan. Erik tertawa bahagia. Ini adalah pertama kalinya dia tertawa bahagia setelah terluka. Di halaman keluarga Wei, lampu sudah menyala terang, dan semua pengawal keluarga Wei berpatroli tanpa henti. Askara juga meninggalkan beberapa master yang dibawa oleh Delphine. Saya tidak tahu mengapa Askara selalu gelisah sejak Paman Fu terbunuh tadi malam dan Dev mengatakan bahwa dia akan memelintir kepalanya. Askara mulai merasa sedikit takut di hatinya. Dia selalu takut jika seseorang tidak memperhatikan. Maka Dev akan benar-benar membunuh keluarga Wei dan memelintir kepalanya. Tuan, semua orang telah diatur. Tidak ada sudut mati di depan dan belakang seluruh villa. Bahkan seekor lalat pun tidak dapat terbang masuk. Selain itu, beberapa tuan dari keluarga Jiang juga telah membuat pengaturan. Jangan khawatir, Tuan. Pengurus rumah tangga pergi memasuki villa dan berkata kepada Askara, "Oke, aku mengerti." Askara duduk di sofa dan melambaikan tangannya. Pengurus rumah mundur dengan patuh. Sementara Debbie turun dari lantai atas dengan topeng. Lihatlah betapa pengecutnya kamu. Bagaimana kamu bisa begitu berbudi luhur oleh anak nakal? Saya pikir kamu semakin penakut seiring bertambahnya usia. Debbie menegur Askara. Tidak puas. Askara mengerutkan kening, melirik Debbie, dan tidak berani berbicara. Tapi dia tahu bahwa orang yang bisa membunuh Paman Fu dengan satu gerakan bisa jadi adalah orang biasa. Tadi malam kepala Paman Fu dibawa kembali, dan setelah para pelayan memberitahunya tentang situasinya, Askara merasa khawatir. Coba pikirkan, jika Dev hanyalah anak nakal biasa, mengapa Yansen, Elias Gu, dan bahkan William Ling begitu sopan padanya? Dan bagaimana Juansu, orang terkaya di Hongcheng, membiarkan putrinya bergaul dengan orang biasa? Jadi semakin Askara memikirkannya, semakin banyak dia merasa ada yang salah. Jadi dia memerintahkan orang untuk meningkatkan kewaspadaan. Mereka melihat bahwa Askara tidak berbicara. Debbie mendengus tidak tertarik. Aku akan pergi dan melihat
Anakku, biarkan dia makan lebih banyak dan mendapatkan nutrisi, kata Debbie. Berjalan menuju villa Erik di sampingnya. Saat ini, di kamar Erik, Yumi sedang berbaring di tempat tidur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Air mata sudah membasahi tempat tidur di tempat tidur. Tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Erik menatap Yumi dengan penuh semangat dan perlahan membuka kancing pakaian Yumi dengan kedua tangannya. Saat kulit putih Yuri terlihat, mata Erik memerah. Benar saja, ini yang terbaik. Erik menjilat bibirnya dan halah hampir tidak mengalir keluar. Erik yang tidak sabar melemparkan dirinya ke tubuh Yumi. Yumi menggigit bibirnya dengan erat, menoleh ke samping. Air mata terus mengalir seperti muara sungai dengan tanggul yang patah. Brak. Saat ini, pintu kamar Erik didorong terbuka. Erik tercengang dan berkata dengan wajah dingin, lumpuh. Siapapun yang memasuki pintu tidak tahu cara mengetuk. Apakah dia mencari kematian? Erik baru saja selesai mengutuk. Ketika dia menoleh dan melihat itu, ibunya yang masuk. Wajahnya sangat ketakutan. Begitu dia berubah, dia buru-buru bangkit dari tubuh Yumi. Ibu, kenapa kamu di sini? Erik berkata dengan wajah malu. Debbie memandang Yumi di tempat tidur, lalu ke Erik, dan berkata dengan marah, kamu bajingan kecil. Kamu tidak ingin hidup lagi, kan? Bab 335. Kamu terluka sekarang. Apa yang dikatakan dokter kepadamu? Beraninya kamu melakukan sesuatu yang cabul, Bu. Aku tidak bisa melihat kakiku dengan baik. Dan selain itu, aku hanya diam. Kamu sudah belajar berbicara kembali, bukan? Debbie menatap takut Erik merani berbicara lagi. Debbie memandang Yumi di tempat tidur lagi dan berkata dengan dingin, keluar dari sini. Lihat kebajikanmu. Bagaimana kamu bisa terlihat seperti seorang wanita? Aku tidak tahu mengapa anakku Erik menyukaimu. Debbie salah mengira Yumi sebagai Yuki. Dia bahkan tidak tahu bahwa Delphine salah tangkap. Seolah-olah Yumi diberikan amnesti. Dia buru-buru bangun, meraih kerah bajunya dan berlari keluar. Tetapi dia tidak berpikir untuk melarikan diri. Karena dia tahu bahwa di kompleks seperti Wei, dia tidak bisa kabur sebagai seorang gadis. Setelah Debbie memarahi Erik dengan keras di kamar, dia berjalan keluar kamar dan melirik Yumi. Lalu, melambaikan tangannya dan memanggil dua pelayan. Jaga dia untukku, Tuan. Muda tidak boleh mendekatinya. Apakah kamu mengerti? Mengerti, Nyonya. Kedua pelayan itu mengangguk dengan cepat. Mereka tahu kekejaman Debbie. Dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Yumi dikunci di sebuah ruangan di sampingnya. Dan Debbie bergumam, bajingan, ini seperti ayahnya. Dia menjadi gila ketika melihat seorang wanita. Tepat ketika Debbie selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar suara keras. Suaranya keras, seperti tabrakan. Debbie buru-buru mencari reputasinya dan menemukan bahwa pintu tembaga villa yang tinggi dibanting terbuka oleh sebuah mobil saat ini. Dan kedua pintu tembaga itu jatuh ke tanah dengan keras, menimbulkan gelombang debu. Semua pengawal keluarga Wei mendengar suara itu dan bergegas menuju pintu, lalu menghentikan mobil yang menabrak pintu. Pintu mobil terbuka, dan Dev keluar dari mobil dengan tatapan membunuh, menghadapi puluhan pengawal keluarga Wei. Dev
tidak menunjukkan emosi di wajahnya. Siapa kamu? Debbie bergegas saat ini dan bertanya dengan sedikit cemberut. Hari ini, semua orang di rumah ini akan mati. Dev berkata dengan dingin. Suaranya terdengar seperti itu berasal dari neraka 9 nether yang membuat orang bergidik. Kamu adalah Dev itu? Debbie bertanya dengan wajah penuh. Dia adalah Dev. Dia adalah Dev. Bunuh dia. Askara juga bergegas ketika dia mendengar gerakan itu. Dan ketika dia melihat Dev, dia langsung panik dan berteriak keras. Pengawal keluarga Wei diperintahkan untuk bergegas menuju Dev. Bersama, mata Dev sedikit menyipit, memancarkan aura pembunuh yang haus darah. Dia perlahan menurunkan pipa baja dari atas. Kematian. Begitu kata mati keluar, sosok Dev menghilang di tempat yang sama. Dan kemudian dia melihat bayangan bola-balik di antara pengawal keluarga Wei, Dev, yang telah mencapai pelatihan Ki tingkat ke-9. Bagaimana mungkin pengawal biasa ini menjadi lawan Dev? Bang bang bang, ada suara pukulan yang teredam. Askara dan Debbie hanya melihat percikan darah, dan tanah sudah penuh dengan pengawal keluarga Wei. Masing-masing pengawal dipukul di kepala dengan benda keras, dan kemudian headshot dan mati. Hanya dalam beberapa menit, tidak ada pengawal yang hidup, dan bau darah yang kental menyelimuti villa keluarga Wei. Di pipa baja di tangan Dev, darah masih menetes. Askara dan Debbie tercengang. Mata mereka penuh kepanikan, menatap mata merah Dev. Keduanya ketakutan. Hari ini, kalian semua akan mati. Dev berjalan menuju Askara dan istrinya, selangkah demi selangkah. Nak, jangan sombong. Tiba-tiba, dua pria paruh baya berseragam pelatihan bergegas menuju Dev. Meninju pada saat bersamaan, ada dua orang lain yang berdiri di sisi Debbie. Keempat, orang ini adalah tuan yang ditinggalkan oleh keluarga Jiang. Melihat ini, Dev membuang pipa baja di tangannya. Dan pada saat yang sama dia melambaikan tinjunya dan langsung menemuinya. Boom! Keempat tinju bertabrakan, dan suara guntur meledak. Wajah Dev menjadi dingin, dan lengannya sedikit mati rasa. Sementara dua tuan dari keluarga Jiang terbang terbalik. Tubuh mereka meledak di udara, dan darah serta organ dalam berserakan di tanah yang sangat kejam dan berdarah. Gerakan Dev adalah gerakan yang mematikan, tanpa syarat sedikit pun. Tetapi kedua orang ini melakukan gerakan pada saat yang sama, dan mereka mampu membuat lengannya sedikit mati rasa, yang dapat dianggap sebagai master sejati. Melihat situasi ini, Askara dan Debbie tercengang. Mereka tahu kekuatan para ahli dari keluarga Jiang, tetapi sekarang mereka terpesona oleh Dev. Wajah dari dua tuan keluarga Jiang yang tersisa menjadi jelek, tetapi mereka masih mengertakkan gigi dan berkata kepada Debbie, "Nyonya, pergilah dengan tuan muda. Kami akan menahan dia." Debbie mengangguk, dan tubuhnya perlahan mundur sebelum dia melihat Dev. Dia memarahi Askara sebagai pemborosan. Tapi, sekarang dia mulai menyesalinya. Jika dia tahu bahwa Dev begitu kuat, dia akan bertanya keluarga Jiang untuk mengirim lebih banyak orang datang. Ingin pergi. Sudah, ku bilang kalian semua akan mati. Setelah Dev selesai berbicara, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Askara dan Debbie. Hentikan dia. Debbie memerintahkan dengan keras.
Dua tuan dari keluarga Jiang melompat. Meskipun mereka tahu mereka tak terkalahkan, mereka mencoba yang terbaik untuk menghentikan Dev. Dev mengulurkan tangannya dan menggenggam pergelangan tangan kedua orang itu secara langsung. Segera, setelah seni konsentrasi hati diaktifkan, pusaran besar terbentuk di dantian, dan kedua tuan keluarga Jiang tiba-tiba merasakan kekuatan tubuh mereka terkuras dengan cepat. Kedua tuan dari keluarga Jiang menjadi pucat karena ketakutan dan ingin melepaskan diri dari belenggu Dev, tetapi menemukan bahwa mereka tidak dapat membebaskan diri sama sekali. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.